Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Makin Syaifuddin dengan nomor induk mahasiswa 20130304136 dari kelas A2 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan membuat database serta mengerjakan soal sebagai laporan akhir praktikum basis data yang diampu oleh Bapak Arif Hidayat MKom dengan NPP 051810523. Baik, yang pertama kita hidupkan sumnya terlebih dahulu. Kebetulan ini tadi sudah saya hidupkan. Kemudian membuka MySQL Workspace. Kita pilih praktikum basis data. Continue anyway. Kita buat SQL baru. Baik, yang pertama itu kita membuat database. Alangkah baiknya kita membuka laporan yang sudah saya buat. Yang pertama itu langkah pertama membuat database dan mengaktifkan database. Baik, langsung kita praktekkan saja. Tokoku. Baik, sudah terbuat databasenya, tinggal kita mengaktifkan use Tokoku. Ketika sudah membuat dan mengaktifkan database, kita selanjutnya membuat tabel-tabel. Tabel yang pertama itu adalah tabel member. Baik, kita langsung buat tabel member. Gimana sintaksnya? Create tabel. Ini nama tabelnya kecil ya. Create tabel itu besar kecil nggak apa-apa, tidak berpengaruh kalau di SQL. Kita lihat di data apa aja ya. Create tabel member. Langsung biar tidak lupa ID member varchar 15 not null prime. Oke, jangan lupa koma, terus nama tipe datanya varchar berapa, 25 not null berarti tidak boleh kosong. Satu lagi, tanggal lahir tipe datanya date. Apakah sudah sama? ID member varchar 15 not null prime, nama varchar 25 not null, tanggal sudah sama. Kita jalankan.
Alhamdulillah berhasil. Selanjutnya kita selanjutnya memasukkan isi daripada tabel member, ID member, nama, tanggal lahir. Perintahnya insert into member values. Kita kasih tempat dulu. Kebetulan ini sudah saya print supaya bisa mempercepat. Member 10.001 terus Joshua, nama Joshua 19.2.10.02. Ke 4 5 udah. Member 10.001 Joshua 19.22.10.21. Kalau sudah betul kasih koma. Selanjutnya member 10.002, namanya Kelvin, tanggal lahirnya 92 bulan 11 tanggal 1. Kita kasih member 10.003, namanya Abdul, tanggal lahirnya 79 bulan 3 tanggal 23. Udah selesai. Ini member 10.004, namanya Yohanes, tanggal lahir 89/05 tanggal 30. Betul, kita kasih koma. Yang ke ini member 10.005, namanya Gani, tahun tanggal lahir 94 bulan Februari tanggal 9. Kita cocokkan lagi member 12345 Joshua Kelvin Abdul Yohanes Gani 92/92/79/89/94 10/11/03/05/02 21/01/23/30/09. Kita jalankan, sudah terisi. Selanjutnya
melihat isi tabel member yang sudah masuk. Berarti select member. Ya, baik, ini sudah masuk ke 5 member tadi yang sudah tertulis di atas. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel barang. Create tabel barang. Create tabel barang. Tipe datanya yang pertama itu ID barang, varchar 15, not null, tidak boleh kosong, dan sebagai primary key. Nama barang varchar, biar rapi. Nama barang varchar 25, not null. Selanjutnya harga tiga barang token tipe data. Kemudian stok tipe, ini kurang common. Tipe barang tipe data integer. Kemudian merek tipe data varchar 25. Udah. Kalau yang terakhir tidak perlu dikasih koma. Kemudian kita coba jalankan, berhasil. Kemudian perintah selanjutnya selanjutnya memasukkan isi dari pada tabel barang sebagai berikut. Baik, kita masukkan isi atau mengisi tabel barang. Insert into barang. Oh, salah. Always. Apa saja barangnya? Barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ID barang grg strip 1111 4 kali 0. Kemudian kemeja, nama barang kemeja, harga 30.000. Kemudian stok ada 20, merek Dagadu,
kemudian kita ini sudah betul, kita kasih koma, kemudian merek barang yang kedua, ID barangnya 11111, nama barang topi, harga barang 2000, stok 50, merek kopi. Barang yang selanjutnya, ID barangnya 11112, nama barang tas, harga barang 200.000, stok 10, nah merek Dobili. Baik, selanjutnya ID barang 1113, nama barang buku, harga 1.500, merek stok 30, merek Sidu. Selanjutnya 1114, nama barang sepatu, harga 300.000, stok 5, merek Bata. Kita jalankan, berhasil. Selanjutnya kita melihat tabel barang yang sudah masuk. Select from barang, sudah masuk. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Create tabel karyawan. Di tabel karyawan itu ada ID karyawan. Di karyawan tipe datanya varchar 15 0 primary key, terus nama varchar 2500, koma, selanjutnya username varchar, tipe datanya varchar
25, koma, password, tipe datanya varchar 20. Coba kita jalankan. Baik, sudah terbuat tabel karyawan. Selanjutnya kita seperti di atas mengisi tabel karyawan. Baik, insert, biar serasi, insert into karyawan. Files 1 2 3 4 1 2 3 4. ID karyawan kar 04 kali 1. Nama yang pertama Dela, username Dela, password admin. Betul. Selanjutnya karyawan 2, namanya Yoko, password Yoko, koma, karyawan 3, namanya Bibilung, username Lung, password admin. Betul. Karyawan 4, namanya Dendi, username Dendi, username Dendi, password admin. Koma terlebih dahulu. Karyawan 5, nama Saputra, username Saputra, admin. Baik, coba kita jalankan. Ternyata berhasil mengisi tabel karyawan. Kemudian kita melihat tabel karyawan yang sudah masuk seperti di atas. Select, ternyata sudah masuk. Setelah membuat tabel karyawan, kita diperintahkan untuk membuat tabel supplier. Buat tabel supplier, create
Gimana penulisannya? Sub sama apa saja tipe datanya dan apa saja field dan tipe datanya. Yang pertama itu ID supplier, ID supplier, tipe datanya varchar 15 not null primary. Oke. Bentar, ini laptopnya sudah panas. Kemudian selanjutnya nama supplier maaf ada gangguan sedikit, kita lanjutkan kembali. Nama supplier, tipe datanya varchar 25 not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya setelah nama supplier, alamat, kita membuat field alamat dengan tipe data varchar juga 30 biar serasi. Oh ini ada silang sini, berarti oh ini belum kasih koma. Sudah, kita coba jalankan, ternyata berhasil seperti perintah di atasnya. Kita mengisi tabel supplier. Di sini ada 4 supplier. Insert into supplier. Yang pertama itu ID supplier. ID suppliernya sub, ini primary key, bersifat unik, tidak sama dari yang lain. Sub, nama supplier Agus, alamat jalan Pesanggerahan nomor kita samakan saja 301.
apakah ini sudah betul. Kalau sudah betul kasih koma terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan yang data kedua, sub 0002, nama Bagas, alamat Jalan Gatot Subroto, ini 3, nama Charlie, Jalan Pahlawan, nomor Pahlawan 4, nama Dono, Jalan Sunan Ampel, Baik, kita coba jalankan, ternyata berhasil. Selanjutnya kita mengisi melihat tabel supplier yang sudah masuk. Dilihat, select from supplier. Baik, tabel supplier sudah terisi. Selanjutnya kita membuat tabel penjualan. Create tabel penjualan. Create tabel penjualan, apa saja field dari kolom tabel penjualan? Yang pertama, nomor nota, tipe data varchar 20, not null, primary key. Kemudian tanggal penjualan, TGL penjualan, tipe datanya date. Kemudian jumlah barang, tipe datanya integer. Kemudian total, tipe datanya integer lagi. Kemudian ID member, tipe datanya varchar 15, ID barang, tipe datanya varchar 15 lagi. Terus ID karyawan, tipe datanya varchar
15. Selanjutnya kita coba langsung masukkan origin key, ID member, references member, ID member, ID barang, mereferensi ke tabel barang, ID barang, kemudian function key lagi, ID karyawan, tabel karyawan, bisa jalankan, ternyata bisa. Selanjutnya kita setelah membuat tabel penjualan, kita mengisi tabel penjualan tersebut, nah ini datanya. Yang pertama nonota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Baik, kita isi tabel penjualan. Ini kembali lagi sama kayak yang di atasnya, insert into tabel apa ini? Penjualan. Yang pertama nonota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Yang pertama nonota 0001. Selanjutnya tanggal penjualan 2014 bulan 10 tanggal 23. Kemudian jumlah barang 3, ID member 101, ID barang 11114. Terus ID karyawan kar 1, kelebihan 1 ternyata.
nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total. Totalnya ketinggalan. Total. Jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Sudah. Belum nanti kita cek dulu nota 2014 bulan 10 tanggal 25, jumlah barang 4, total 4, member ID member 10.002, barang 11.112, karyawan 2. Kemudian kita udah pastikan betul nota 4 kali 3 2014 10 tanggal 24 bulan 10 betul. Jumlah barang 10, total 10, member 3, karyawan sudah. Kemudian kita melihat tabel penjualan yang sudah masuk. Ternyata sudah masuk. Selanjutnya kita membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pembelian. Create tabel pembelian. Apa saja fieldnya? Yang pertama, nofaktur, tipe datanya varchar 20, not null, primary key, kemudian yang kedua ID supplier, supplier, tipe datanya varchar 15, null. Kemudian setelah ID supplier, ID barang, tipe datanya varchar juga 15. Kemudian ID karyawan, tipe datanya varchar 15. Tanggal pembelian, tipe datanya date,
Terus jumlah barang tipe datanya integer. Kemudian total tipe datanya integer lagi. Kemudian kita memasukkan foreign key. Sebentar, ini ada kurang koma. Foreign key ID supplier reference tabel supplier ID supplier, koma foreign key lagi ID barang references tabel barang ID barang foreign key ID karyawan references tabel karyawan ID karyawan. Setelah itu sudah selesai, kita coba jalankan. Kita berhasil membuat tabel pembelian. Selanjutnya kita seperti di atas mengisi tabel pembelian. Insert into pembelian. Kan ada Novat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama nofaktur pembelian 2 ke 4. Kemudian ID supplier sub 2 ke 4. Kemudian ID barang 2 ke 4 sub. Kemudian ID barang 2 ke 4. Kemudian ID karyawan kar 1, 2, 3, 4. Kemudian tanggal pembelian 2014 bulan 10 tanggal 30, jumlah barang 10, total 10. Keempat, yang pertama sudah, yang kedua pembelian
2 supplier 2 barang karyawan 2 tanggal 30 bulan 10 2014 jumlah 5 total 5. Yang selanjutnya pemilihan 3 supplier barang 2 karyawan 3 tanggal 27 bulan 10 2014 jumlah barang 3 total 3. Kemudian selanjutnya pembelian 4 supplier 4 barang karyawan 4 tanggal 28 bulan 10 2014 jumlah barang 4 total 4. Baik, sudah betul kelihatannya 1 2 3 4. Kita jalankan. Baik, tidak ada error. Selanjutnya kita melihat tabel pembelian yang sudah masuk. Ya, tabel pembelian yang sudah masuk. Select from tabel pembelian. Baik, ternyata datanya sudah masuk. Selanjutnya kita mengerjakan soal. Di sini gunakan fungsi agregat, join, group by, between untuk mengerjakan query berikut. Baik, yang pertama, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Dalam kasus apa berarti? Dalam kasus jual beli di tokoku. Membernya ada berapa? Soal nomor 1. Seperti biasa diawali dengan select ini agregat on. Select on bintang untuk semua, from member, memilih count semua dari tabel member. Kita jalankan jumlah. Jadi jumlah member yang terdapat dalam kasus ini yaitu 5. Nomor 2. Soalnya tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Apabila ada 2 field, bisa kita lihat mungkin ini pasti join. Menggunakan fungsi join. Dan hati-hati, di sini ada jumlah barangnya yang paling banyak. Nanti kita menggunakan max. Baik, langsung kita praktekkan saja. Yang pertama tidak lupa select. Berarti yang pertama
nama barang itu dari tabel barang. Kita umpamakan B, nama barang, kemudian mark ini untuk memperoleh jumlah paling banyak. Di tabel pembelian jumlah barang. Kemudian kita kasih keterangan dari tabel barang yang dialiaskan B dijoinkan ke tabel pembelian dialiaskan P on P on yang berrelasi antara tabel barang dan pembelian, yaitu bisa kita lihat di sini. Tabel pembelian dan barang berarti yang saling berrelasi ID barang. Berarti kita tinggal sebutkan saja barang, disebutkan yang depan dulu biar rapi, walaupun disebutkan yang belakang dulu bisa. ID barang sama dengan tabel pembelian ID barang. Maaf sebelumnya ya. Kita lanjutkan lagi. On tabel barang ID barang sama dengan tabel pembelian ID barang, di mana pakainya where, di mana tabel pembelian dalam field jumlah barang sama dengan kasih rumus lagi, select mark jumlah barang from pembelian. Baik, kita jalankan apakah berhasil. Error. Oh, ini barang. Kelihatannya tidak ada error. Kita coba jalankan. Enter. Error. BID barang on clause. Nah, ini ada kurang, maaf, typo. Sudah muncul. Soalnya tadi tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Nama barangnya topi, jumlah barang yang paling banyak dibeli 10. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Kembali lagi select. Sebentar, kita baca dulu soalnya. Tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier
di dalam transaksi pembelian. Berarti ini sudah tertera nyata. Ini perintah ini terdapat dalam tabel pembelian. Jumlah, banyaknya jumlah berarti pakai fungsi agregat count. Ya, langsung kita select count ID supplier. Dibedakan kalau nama tabelnya suppliernya P-nya 2, kalau field P-nya 1. From tabel pembelian, kita jalankan langsung. Oh, berarti jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian yaitu 4. Soal selanjutnya nomor 4. Tampilkan total jumlah barang yang dijual. Kalau kita mencari jumlah itu menggunakan SUM. Kalau yang ditanya dijual, berarti kita otomatis menuju ke tabel penjualan. Dijual di tabel penjualan. Tampilkan jumlah barang yang dijual. Baik, tak lupa lagi select SUM, jumlah barang yang dijual. Jumlah barang yang dijual berarti from penjualan. Kelihatannya sudah betul, tidak ada error. Kita coba jalankan. Berarti jumlah barang, total jumlah barang yang dijual ada 17. Soal selanjutnya nomor 5. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Kalau sudah ini pasti ada, kalau ada beberapa field, yang pertama itu pasti join, kemudian yang dibeli ada keterangannya, berarti nanti ada where, terus yang mana jumlah antara berarti nanti ada between. Lanjut, kita langsung eksekusi. Yang pertama select B, barang, nama barang di tabel barang, nama BRG. Ini yang sudah saya kerjakan. Nama barang bisa diganti seperti ini dan juga tidak diganti seperti ini. Alangkah baiknya saya tetapkan dulu saja, nanti kalau diganti juga bisa. Nama barang dari tabel B, terus field yang selanjutnya itu jumlah barang pasti di tabel pembelian. P, jumlah barang dari, kita jabarkan. Yang pertama barang diumpamakan B, dijoinkan ke tabel pembelian, diumpamakan P,
on, pasti on, relasi yang menghubungkan antara keduanya, antara barang dan pembelian, ID barang. B, tabel barang, ID barang sama dengan P, tabel pembelian. Nanti ada ambigu. Tabel pembelian ID barang. Terus ada keterangannya, yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3, berarti where jumlah barang between antara 3 dan 7. Kita coba jalankan, kelihatan tidak ada error. Bismillah. Sudah ini. Baik teman-teman, baik, ini ada kita bisa menyatukan juga tas ini dengan grup B. Kalau kita melihat soalnya tidak ada disuruh menyatukan ya, tas sama tas ini, jadi kita tidak usah menyatukan. Apabila disatukan menggunakan fungsi grup B, tapi ini tampilkan, hanya suruh nampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Nama barangnya kemeja, tas. Jumlah barangnya 4, 5, 3. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana, yang pertama ini pasti udah join, menggunakan join. Baik, langsung kita eksekusi saja. Yang pertama select apa tadi, nama barang, berarti di tabel barang, nama barang. Jumlah barang di tabel pembelian, jumlah, nanti ambigu, jumlah barang, yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita jabarkan from B tadi itu apa, B barang yang diumpamakan B dijoinkan ke tabel pembelian yang diumpamakan B on, yang merelasikan antara keduanya itu apa, on seperti di atasnya. B ID barang sama dengan P. Maaf, saya akan mengambil cas terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan yang merelasikan tabel pembelian ID barang. Terus tadi perintahnya disuruh select B nama barang, B jumlah barang, di mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. where jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Langsung kita jalankan, bismillah. Sudah. Jadi nama barang, jumlah barang yang nama barang dan jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Yang pertama yaitu kemeja, jumlahnya 4, yang kedua tas, jumlahnya 5, yang ketiga jumlahnya namanya tas, jumlahnya 3. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 kita lihat soalnya. Tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Nah, berarti kita pakai join, nanti diberi keterangan yang paling sedikit dibeli. Select yang direlasikan nama barang yang paling sedikit dibeli, berarti jumlah barang. Tabel barang, nama barang, terus jumlah barang di tabel yang dibeli, berarti di tabel pembelian. Jumlah barang from, kita cepatkan, barang yang diumpamakan B dijoinkan ke tabel pembelian yang diumpamakan P. On yang berdasarkan barang dan pembelian, barang pembelian ID barang lagi, B ID barang, di barang, tabel pembelian ID barang. Nah, ini ada where jumlah barang, berarti jumlah barang. Kita berikan perintah yang paling sedikit dibeli, select paling sedikit dibeli min jumlah barang from tabel pembelian yang dibeli. Kita coba jalankan apakah berhasil. Jadi nomor 7
soalnya. Tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya yaitu tas. Jumlah barangnya 3 yang dibeli. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier. Berarti kita joinkan 3 tabel yang mempunyai kode yang punya kode supplier 0001. Kita lihat dulu. Ternyata tadi apakah salah mengisi tabel atau salah soal ini. Soalnya di atas tadi supplier itu ID suppliernya itu kosongnya 4. Nah, mungkin ini salah nulis soal, jadi kita berikan kosongnya 4. Baik, ya langsung saja kita eksekusi, menjoinkan 3 tabel sekaligus. Tabel nama barang di tabel field nama barang di tabel barang, jumlah barang di tabel pembelian, dan nama supplier di tabel supplier. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 8. Yang selanjutnya itu kita pertama select tabel barang, nama barang, kemudian dijoinkan ke jumlah total barangnya, berarti di tabel pembelian jumlah barang. Yang tabel selanjutnya itu supplier S, nama, ingat kalau di field itu P-nya 1, kalau di nama tabel P-nya 2. Kita joinkan yang pertama dulu, from barang B, join pembelian P, on B ID barang sama dengan P ID barang. Kemudian kita joinkan lagi, join supplier untuk pemakan S, on, yang meresapkan antara supplier dengan tabel pembelian, ID supplier, tulis P, kita tulisnya depan dulu supaya urut. P pembelian, ID supplier sama dengan P ID supplier, terus tabel supplier ID supplier. Ada keterangannya tidak? Yang mempunyai kode supplier O, berarti where ID supplier, where ID kecil
ID. Ntar kita tabel supplier ID supplier sama dengan berapa? ID suppliernya sub 2G40 sudah. Baik, kita coba eksekusi. Ternyata berhasil, tidak ada error. Jadi kita dapat jawab, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier yang mempunyai kode supplier. Nama barangnya topi, jumlah barangnya 10, nama suppliernya Agus. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan. Berarti nama member di tabel member. Ini tiga tabel lagi, kita menjoinkan 3 tabel. Nama member di tabel member, nama barang di tabel barang, jumlah barang di tabel melayani berarti pas waktu penjualan. Jumlah barang di tabel penjualan. Kita tulis dulu. Select member di tabel member, namanya fieldnya nama, terus di tabel apalagi, di tabel nama barang berarti tabel barang, nama barang. Kemudian yang satu lagi, yang P, tabel penjualan, jumlah barang. Kita joinkan yang satu, from member M, join ke tabel barang B yang merelasikan keduanya, yaitu ID. Lihat dulu member dan barang. Oh, kalau member ke barang tidak bisa, berarti kita harus urut. Kalau tidak dimulai dari member, berarti dimulai dari barang. Dilayani oleh karyawan R. Baik, kita ubah dulu sama. Kita joinkan barang dulu, join ke tabel penjualan on barang sama penjualan di barang B, ID barang P, ID barang. Kita joinkan ke tabel member M,
yang merelasikan member dengan ID member. P ID member ID member on keterangan tadi yang mana dilayani oleh karyawan 0001. Ini mungkin kecil ya. Where P ID karyawan, tabel penjualan ID karyawannya, car 1. Kita coba jalankan. Nah, tampilkan nama member Joshua, nama barang sepatu, jumlah barang 3. Yang nama membernya mana? Nama member yang oh ya udah, berarti nama member, nama barang, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan 00001 yang punya ID karyawan ini yaitu Joshua, nama barangnya sepatu dan jumlah barangnya 3. Kita lanjut soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Kita baca, tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 2014 bulan 10 tanggal 25. Berarti ini kita menjoinkan 3 lagi, nama barang di tabel barang, jumlah barang di tabel penjualan, jumlah barang di tabel penjualan, kemudian nama karyawan di tabel karyawan. Select nama barang, terus jumlah barang tabel jumlah barang, terus yang satunya karyawan di tabel karyawan, nama from barang B join penjualan B on barang dan penjualan, ID barang, ID barang, penjualan, ID barang. Kita joinkan lagi, karyawan K on
on karyawan dan penjualan. ID karyawan yang merelasikan antara kedua tabel yaitu ID karyawan. Terus penjualan dulu, ID karyawan di tabel karyawan, ID karyawan ada di mana, berarti where, ada keterangannya, yang mana tanggal transaksinya 2014 bulan 10 tanggal 25. Berarti where di tabel penjualan transaksi, berarti tanggal penjualan, tanggal penjualannya 2014 bulan 10 tanggal 25. Kita coba jalankan. Alhamdulillah tidak ada error. Jadi kita bisa jawab, tampilkan transaksi penjualan nama barang, jumlah barang, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi tanggal 25 bulan 10 2014. Berarti nama barang tas, jumlah barangnya 4, nama karyawan yang melayani yaitu Yoko. Sekian praktikum video praktikum. Sekian video laporan akhir praktikum basis data. Maaf apabila banyak sekali kesalahan, baik perbuatan maupun perkataan. Saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.